Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMK Marif 1 Kroya akan mendatangi pabrik tempe yang ada di sekitar Kroya. Perkenalkan, nama saya Rezik Al-Mansur sebagai ketua. Dan saya Muhammad Zainal Ali sebagai pewawancara. Saya Muhammad Ali Ma'ruf sebagai kameraman 1. Saya Ali Firmansyah sebagai kameramen 2. Dan saya Muhammad Nur Zaman sebagai editor 1. Dan saya Misbahul Mustafa sebagai editor 2. Oke, langsung saja mari kita bertanya dengan pemilik pabrik. Let's go. Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan kami perwakilan dari SMK Marif 1 Kroya. Kali ini kami akan mewawancarai atau bertanya-tanya dengan pemilik pabrik tempe. Gimana sih cara pembuatan pabrik tempe tersebut? Mari kita tanya dengan pemiliknya. Ya, sekarang saya sudah berjumpa dengan pengusaha pabrik tempe. Dan kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa? Ya, untuk nama saya Sohibul Ambia, yaitu alhamdulillah di sini saya merupakan milik daripada pabrik tempe ini. Ya, gimana awal Bapak bisa mulai atau berpikir untuk membuat pabrik tempe ini? Untuk pabrik tempe ini yang seperti contoh di belakang ini sebenarnya adalah makanan daripada menengah dari kalangan bawah sampai kalangan atas, sehingga tempe ini mudah dijangkau, mudah didapat, harganya ekonomis. Sehingga untuk pembuatan daripada tempe ini, penjualan ini, saya kira ini sangat bagus untuk pembuatannya atau kita bisnis. Karena apa? Tempe ini yang seperti saya katakan, itu semua kalangan bisa menikmati. Sehingga dengan usaha tempe ini, saya berpikir pasti makanan primer, artinya kebutuhan yang setiap hari habis dan setiap hari itu dibutuhkan. Itu daripada asal dari pembuatan tempe, sehingga tempe sampai sekarang sudah lebih daripada 10 tahun saya membuat tempe ini. Tempe itu bisa dinikmati dari kalangan bawah sampai atas. Iya, jadi tempe itu bisa dinikmati dari kalangan bawah sampai atas. Tempe ini pernah mengalami kegagalan, dan apakah penyebab dari kegagalan tersebut? Yang namanya setiap usaha pasti ada kegagalan. Begitu pula dari usaha kami, walaupun setiap hari 2 kintal, kurang lebih modal itu 2.500.000 sampai 3 juta. Pernah kita mengalami kegagalan. Dalam artian dari sekian ribu tempe ini dibuang. Jadi faktor daripada kegagalan itu ada 2 macam. Mungkin ketika kita secara manusiawi adalah bahwa tempe, kegagalan yang pertama adalah dari faktor manusianya sendiri, yaitu yang pertama kelalaian kita. Kenapa? Tempe itu tidak boleh terkena sabun, air sabun. Kalau terkena sabun maka akan gagal, tidak mengeluarkan jamur. Yang kedua yaitu adalah minyak. Waktu pertama secara humannya kita itu selain jualan tempe juga jualan keripik. Jualan keripiknya di sini, pembuatan keripik di sini, kemudian penggorengannya pun di sini. Ketika walaupun pisah antara penggorengan dengan tempe itu tetap ketika menggoreng, uap daripada minyak tersebut itu berterbangan sehingga nempel di tempe, dan itu menyebabkan kegagalan. Itu daripada sabun, kemudian minyak, pernah ada garam juga tidak boleh, apalagi ketika kebanyakan ragi bisa lanas. Jadi untuk pembuatan ini pernah gagal. Kalau faktor daripada yang lain, kalau kita melihat daripada faktor agama ada, artinya orang yang tidak suka terhadap kita itu bukan hanya teman, orang lain, juga partner bisnis atau saing pun itu bisa tidak suka. Mereka menggunakan hal-hal yang tidak wajar. Kenapa saya bilang tidak wajar? Ketika di sini nih kayak gini baik-baik saja normal, ketika dibawa ke pasar itu sudah menjadi langsung busuk. Tapi kalau
didiamkan di rumah itu normal, tidak busuk, tidak apa. Kayak gini menjadi normal, bisa dimakan, bisa apa. Tapi setelah sampai di pasar, tempenya langsung busuk, langsung busuk. Ketika kita cari di bagian humannya, manusianya itu tidak ada kelalaian. Artinya memang bisnis, yang namanya bisnis itu pasti banyak daripada halangan internal dari kita, eksternal dari orang lain yang tidak suka, itu sudah pasti otomatis. Makanya selain daripada kita kehati-hatian kita untuk menjaga daripada kebersihan, juga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi daripada kita mencoba usaha kita. Pembuatan daripada. Pak, kalau boleh tahu berapa omset Bapak dalam 1 bulan ini menjual tempe-tempe ini, Pak? Kalau omset kita belum pernah menghitung dalam bulannya ya. Cuma kalau misalnya kurang lebih satu hari, karena ini 2000, itu kita sampai 1500 sampai 2000, sehingga kurang lebih omsetnya itu per hari itu 2.500.000 sampai 3 juta itu tiap hari. Jadi kalau omset itu kurang lebih ya 3 juta atau 2.500.000 dikali 30 hari itu beromset gitu. Makanya kalau pengen usaha tempe sekalian besar. Soalnya kalau usaha tempe besar ya kita untuk keuntungannya besar. Tapi kalau kecil hanya hilang keuntungan kita, dimakan oleh pekerja kita, untuk modal kita dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mau merintis dari awal, Bapak merintis dari awal, karena ini juga dulu saya nggak mau bikin sendiri, tapi kita ngambil dari saudara kita itu untuk omset dan tempe tersebut. Pak, berdirinya pabrik tempe ini? Untuk pendirian pabrik tempe ini sebenarnya itu tempe ini dari turun temurun. Jadi kakek saya itu dulu juga pembuat tempe, kemudian sampai ke bapak saya pembuatan tempe, hari ini bersama yaitu pembuatan tempe. Kalau dari awal di Rintut itu berkembangnya tempe ini itu kurang lebih udah lebih daripada 10 tahunan, 15 tahunan ada itu pembuatan tempe ini. Gimana sih Pak, bahan-bahan yang diperlukan? Nah, ini daripada tempe yang akan dijual, ini adalah kemarin, besok pagi sudah siap dijual. Ini yang tadi kita bicarakan adalah ini yang harga daripada 5.000, itu yang 2.000 dan ada yang 2.500 itu. Jadi ada beberapa tingkat dan kemudian tempe ini biarkan kena angin supaya tidak terlalu panas nih kawan-kawan. Dan ini tempe yang baru dibungkus tadi kawan-kawan, nih masih berbentuk kedelai, jadi belum ada jamurnya sama sekali. Jadi ketika pertama kali hari ini dibungkus itu ditumpuk terlebih dahulu sampai besok, ini supaya cepat dalam pembuatan jamurnya, proses penjamurannya. Nih kita lihat ada bertingkat-tingkat. Ini adalah untuk lusanya lagi. Kalau itu untuk besok, kalau ini untuk lusa kawan-kawan. Jadi ada 3 ya. Ini adalah yang dikatakan tadi mesinnya, kedelainya ditaruh di sini. Kemudian nanti keluar sudah pecah di sini, dari sini. Kemudian nanti ini adalah keluar kulit kedelainya, kulitnya. Jadi sudah misah langsung. Ini kedelai dan ini kulit kedelai. Sehingga dalam proses pembersihan itu cepat. Nah, ini harus yang paling utama, syarat utama itu adalah airnya harus bersih. Air harus bersih dan juga banyak, karena untuk membersihkan kedelai supaya tidak ada lengketnya atau tidak ada lendirnya, itu supaya bersih. Dan ini yang tadi direbus. Nah, ini perebusan tadi dengan air asamnya. Ini besok baru bisa dieksekusi atau digiling. Ini harus direndam. Kenapa? Yang pertama harus dingin dulu. Yang kedua nanti keluar daripada lendirnya ini.
Dan itu proses daripada perebusannya. Kalau proses perebusan itu sekali ngerebus itu 50 kilo itu memerlukan waktu 2-3 jam. Ini menggunakan kayu bakar. Ini kedelainya yang sudah daripada direbus. Nah, kita bisa lihat ini kedelai yang sudah direbus. Ini dimakan pun enak karena memang kedelai yang sudah direbus. Ini begini. Untuk pematangannya, kalau merebus kedelai itu tidak boleh matang-matang atau sampai lunak banget karena nanti bisa hancur. Jadi kalau kita merebus kedelai, kalau mau matang kita rasakan. Kalau kiranya sudah enak, tidak terlalu lembek, maka itu sudah matang. Jangan terlalu lembek karena nanti hancur dan kedelainya merah. Ingat sekali lagi bahwa proses pembuatan tempe ini, pembersihannya itu memerlukan air yang bersih dan air yang banyak. Saya dari perwakilan SMK Maru Satu Kroya sudah banyak bertanya-tanya tentang proses pembuatan tempe ini dari mulai awal sampai akhirnya yang menjadi tempe, dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Soibul selaku pemilik pabrik tempe ini, dan saya juga meminta maaf jika ada salah laku atau kata di pabrik ini. Ya, hanya pesan dari saya bahwa kerja apapun kalau kita tekuni, kalau kita geluti pasti akan membawakan hasil. Tidak bakalan yang namanya proses itu mengkhianati hasil. Maka dari itu kalian selaku daripada masih sekolah kedepannya, walaupun tidak bekerja, kalian diusahakan menjadi bos. Walaupun kalian bos usaha sendiri kecil, modal 10.000, 20.000, tapi kalian menjadi bos, bukan menjadi karyawan. Seperti halnya di sini yang alhamdulillah menjadi bos, walaupun karyawan kita baru sedikit. Karyawan kita kurang lebih ada baru 6, karena kita masih proses sehari 2 kuintal, sehingga kita memerlukan karyawan baru sedikit. Itu saja dari kami, mudah-mudahan, dan kita berdoa apa yang kalian nanti usahakan bisa membawa hasil dan kalian menjadi bos, dan tempe ini bisa terinspirasi oleh kalian menjadi wirausahawan, wirausaha yang sukses. Kalau misalnya kawan-kawan mau membeli tempe dengan proses, silakan kalian kawan-kawan bisa membeli di sini. Terima kasih Pak atas waktunya, dan semoga bisnis ini bisa lancar ke depannya, bisa membesar dan lancar terus rezekinya. Terima kasih Pak. Bila itu Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.